Salam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat materi mengenai security, user account, dan Windows Defender. Tujuan dari kita mempelajari ini sebenarnya bagaimana kita melindungi laptop atau komputer atau PC kita agar tidak mudah rusak karena virus atau karena gangguan-gangguan baik bersifat teknis maupun non teknis. Baik, pertama yang perlu kita tahu bahwa setiap laptop atau komputer sebenarnya sudah memiliki tahap-tahap atau dilengkapi dengan tools-tools untuk melindungi laptop kita. Yang pertama itu dengan penggunaan password, ya. Penggunaan password yang membantu kita agar laptop kita tidak mudah dibuka oleh orang lain. Nah, password atau PIN itu kita bisa mengaturnya lewat user account. Untuk bisa mengatur password atau PIN itu, kita bisa klik pada control panel atau dengan cara mengetikkan pada tombol search ini, klik control panel, ya, akan muncul seperti ini control panel. Jadi setiap laptop atau PC itu pasti mempunyai control panel seperti ini. Kita klik pada control panel. Nah, pada control panel ini ada banyak sekali tools-tools yang disediakan: System and Security, Network, Internet, Hardware and Sound, Programs, User Account, Appearance, Clock and Region, Ease of Access. Nah, yang mau kita pelajari pertama adalah User Account. Kita klik User Account. Oke, di sini kita klik pada Change Account Type, ya. Atau kita langsung pada user account seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini karena saya sudah mengatur passwordnya. Kalau kita hendak membuat user account yang baru, maka kita klik di Manage Another Account. Ya, kita klik di sini Manage Another Account. Ya. Oke. Nah, kalau kita hendak mengganti nama dari account kita, kita klik pada Change the Account Name, ya, seperti ini. Klik dia, lalu kita masukkan nama yang baru, lalu klik pada Change Name. Kalau kita hendak mengganti password, kita klik Change Password. Nah, ini karena passwordnya sudah saya buat, tapi seandainya kita belum membuat password, maka di sini akan berbeda sekali tampilan. Tinggal kita masukkan password yang hendak kita inginkan, lalu confirm dia, lalu klik pada Change Password. Password yang sudah kita ketik mohon dicatat dan diingat. Kalau tidak bisa diingat ya harus dicatat, karena saat kita nanti mau membuka komputer kita akan diminta password itu. Jadi user account ini bertujuan untuk kita memberi nama pada tampilan kita dan menggunakan password ketika hendak membuka laptop. Ini penting sekali sehingga tidak semua orang bisa membuka laptop kita. Baik, itu pertama mengenai users account. Yang kedua, kita akan lihat mengenai masih pada control panel. Kita masuk pada bagian yang berikut yang dinamakan dengan Windows Defender, ya. Semua komputer, semua laptop itu mempunyai antivirus sebenarnya yang kita dapat temukan di sini di System and Security, di mana kita harus mengaktifkan atau mengklik on untuk security atau sistem dan security ini. Karena jika tidak, maka
virus-virus itu mudah sekali masuk dan merusak laptop kita. Nah, pada Windows 10 ada namanya Windows Defender yang kita harus aktifkan sehingga setiap kali kita mencolok flash atau apapun itu dia akan scan dan menangkap virus-virus yang bisa masuk dari flash tersebut. Kita klik di sini System and Security. Nah, di sini ada tulis Windows Defender Firewall. Ya, ini adalah security bawaan dari laptop kita, laptop saya ini. Dan saya klik di sini. Oke. Klik pada Turn Windows Defender Firewall on or off, ya. Nah, pada bagian ini pastikan ada tanda titik atau ini menyala pada Turn on Windows Defender Firewall, ya. Jadi ini artinya Windows Defender kita aktif, ya. Jangan klik pada turn off karena dengan demikian Windows Defender-nya akan mati. Begitu juga kita harus mengaktifkan turn on pada public network setting, di mana semua WiFi pun akan dipantau oleh Windows Defender sehingga tidak mudah orang memasuki laptop kita melalui WiFi yang beredar. Setelah kita turn on dia, lalu kita OK. Nah, yang berikut setelah kita mengaktifkan Windows Defender, kita harus mengaktifkan Windows Security dengan cara kita klik pada Security and Maintenance. Ya. Jangan lupa bahwa keseluruhan ini ada pada Control Panel, ya, Control Panel. Kita klik pada Security and Maintenance. Kita klik di sini di Security. Klik pada View in Windows Security. Nah, jika kita hendak meng-scan laptop kita, kita bisa klik di sini di quick scan atau kita scan option. Kita mau pilih yang quick, full atau custom scan atau kita mau memakai Windows Defender untuk scan-nya yang offline. Silakan saya biasanya menggunakan quick scan untuk scan cepat, ya. Jadi klik quick scan. Jika seandainya komputer kita itu menjadi lambat, kita bisa klik sini untuk men-scan laptop kita. Baik, dari itu dua hal yang perlu kita ingat untuk mengaktifkan Windows Defender, ya. Windows Defender yang ini, Windows Defender Firewall dan Windows Security, ya. Dan tanpa antivirus pun sebenarnya kedua tools ini sebenarnya berfungsi, tinggal kita aktifkan saja, ya. Tidak perlu kita memang kita perlu membantu dengan antivirus lain, tapi saya anjurkan tetaplah kita mengaktifkan ini agar laptop kita itu tetap terjaga. Oke, jadi tadi pertama kita sudah lihat mengenai user account, lalu yang kedua mengenai Windows Defender dan Windows Security. Terakhir kita lihat mengenai terakhir kita akan lihat sedikit mengenai uninstall program. Install dan uninstall program. Baik. Sebelumnya saya harus jelaskan bahwa semua program dalam laptop kita ini itu harus diinstal, ya, harus diinstal. Termasuk Microsoft Word yang saya pakai untuk ketik ini. Ini sudah diinstal karena dia merupakan bagian dari Microsoft Office.
maka kita harus install Microsoft Office-nya sehingga baru kita bisa membuka Microsoft Word. Semua program yang dimasukkan dalam komputer itu dapat kita lihat di program. Caranya kita klik di search, kita ketikkan program seperti ini, maka muncul ini add and remove program. Kita klik. Nah, di add and remove program ini, di bagian pertama akan muncul apps and features. Di sini akan menunjukkan kepada kita semua program yang ada di dalam komputer ini atau di dalam laptop ini. Ya, ini merupakan semua program yang telah saya install ke dalam komputer ini. Ya, karena saya sudah menginstal banyak program, maka termasuk game-game yang dimasukkan ke dalam komputer ini itu ada di sini. Nah, kalau komputer kita menjadi berat, maka perlulah kita untuk menghapus atau menghilangkan program-program yang tidak perlu. Misalnya game-game yang berat itu mesti dihapus karena kalau kita tidak hapus atau kita tidak uninstall dia, maka game tersebut akan membuat laptop atau komputer kita tuh menjadi berat. Nah, cara untuk menghapusnya itu kita klik di sini ya. Kita klik di, misalnya ini saya mau menghapus salah satu game. Oke, ini game ini misalnya saya rasa game ini tidak perlu dan memberatkan laptop saya, maka saya klik satu kali di sini. Akan muncul tulisan move dan uninstall. Nah, untuk menghapusnya kita klik pada uninstall. Klik uninstall. Oke, klik lagi uninstall. Biarkanlah komputer bekerja untuk menghapus atau menguninstall program ini sampai dia hilang sendiri dari program ini. Macam ini, bubble-nya sudah hilang. Nah, kalau kita hendak menghapus program lainnya, kita menunggu dulu sampai dengan program yang tadi kita sebelumnya sudah hapus, sudah hilang dari sini, baru kita bisa menghapus yang lain. Misalnya ini saya mau menghapus lagi yang lain, oke. Misalnya Audacity ini saya hapus, saya klik lagi uninstall. Oke, uninstall seperti ini. Setelah kita mengklik uninstall, maka komputer mulai bekerja untuk menghapus program yang tidak perlu. Baik, kita perlu untuk menghapus program yang tidak perlu karena kadangkala ada game atau ada aplikasi yang tidak kompatibel ya, tidak cocok dengan laptop kita. Nah, karena itu kita perlu menghapusnya. Tanda bahwa program itu perlu dihapus adalah setelah kita menginstal program tersebut, komputer kita atau laptop kita itu menjadi berat. Nah, kalau berat maka dianjurkan sebaiknya hapus saja program itu karena kita jangan memaksa program masuk kepada laptop yang tidak sesuai. Karena ada banyak aplikasi atau program yang dengan membutuhkan laptop dengan spesifikasi tertentu. Ya. Jadi begitu teman-teman untuk bagaimana cara kita install dan uninstall program. Jadi ini 3 hal yang saya mau beritahukan kita pada video kali ini. Harap berguna dan kalau ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Salam, sekian.